buang, dan kemudian yang bagus-bagus atau yang sudah tersaring, udah lolos sortir, dikirim ke jantung. Di jantung itu akan diproses lagi di paru-paru, dikirim lagi ke jantung, kemudian dipompa untuk dikirim melalui pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh kita. Sehingga seluruh sel yang ada pembuluh darah akan mendapat nutrisi. Nah, dalam hal ini kita lihat lagi pola kehidupan kita. Rata-rata kita melakukan proses mengunyah itu tidak optimal, sehingga yang terjadi apa? 2 kali 3 kali kita kunyah, kita telan, di lambung diproses lagi, digiling lagi, lama-lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang terjadi apa? Lambung kita luka. Nah, pola seperti ini akan menyebabkan sebuah kondisi penyakit atau yang disebut dengan luka lambung. Akhirnya apa? Asam lambung naik, terpiculah vertigonya, terpiculah sakit kepalanya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan yang kita makan itu kadang-kadang itu mengandung lemak yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan. Kalaupun bisa dicerna oleh pencernaan, dia ikut aliran darah yang bersifat lemak jahat, dia akan menempel di sepanjang dinding pembuluh darah dan dia mengerak di situ. Dan ini menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah yang agak merata, maka jantung itu akan memompa lebih banyak lagi sehingga tekanan darah naik. Nah, ini kondisi-kondisi kesehatan. Berbagai macam kondisi ini menyebabkan penyerapan sampai ketika sel itu tidak optimal. Dan rata-rata kita pernah mendengar bahwa penyerapannya itu kurang lebih, atau pengirimannya sampai ke sel target itu sekitar 50%. Nah, itulah yang menjadi dasar akhirnya pihak medis ketika Bapak Ibu sakit dan dirawat, yang dilakukan pertama adalah dipasang jarum yang disebut dengan jarum infus, atau dia disuntikkan ke otot. Nah, baik lewat otot maupun lewat pembuluh darah vena. Kenapa dipilih cara seperti itu? Karena penyerapannya kurang lebih 90%. Nah, kalau misalkan lewat jalur infus, itu sebenarnya adalah jalur. Selang tersebut itu adalah untuk memasukkan obat atau makanan atau nutrisi misalkan vitamin, mineral, kemudian obat, misalkan ada pemberian antibiotik, kemudian penurun panas dan lain sebagainya. Kenapa itu dipilih? Kenapa nggak lewat mulut saja? Karena penyerapan tadi sampai ketika sel itu mencapai 90%. Nah, perbandingan efektivitas itulah yang menyebabkan pihak medis atau dari pihak kesehatan memilih jalur pembuluh darah. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan cara ditempel. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat sesuatu yang dioles-oles ya, itu pemberian lewat kulit ya, itu transdermal namanya ya. Kemudian ada juga yang berbentuk plester, itu juga ditempel. Nah, itu transdermal artinya jalur memasukkan obat atau makanan melalui dermis atau kulit. Nah, perbandingan antara pencernaan, pembuluh darah maupun lewat transdermal ini, antara pembuluh darah dengan cara transdermal itu penyerapannya mirip-mirip, yaitu kurang lebih 90%. Nah, itulah yang menjadi dasar sekarang. Kalau di Eropa ini kurang lebih sejak tahun 2014 itu sudah digunakan, ada sebuah produk yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan, isinya adalah komponen-komponen inti dari nutrisi. Contoh, di sini ada namanya Omevia ya. Omevia ini adalah sebuah produk transdermal yang isinya adalah omega 3, koenzim Q10, kemudian ada lagi pregnenolon, yaitu hormon yang berfungsi untuk kesehatan atau meningkatkan produksi dari hormon progesteron dan estrogen, yaitu hormon laki-laki dan perempuan. Cara pakainya sederhana, bentuknya satu lembar ini isinya 9 ya. Jadi kalau satu pack ini isinya 9 kali 3, yaitu 27. Satu lembar ini ditempelkan di bagian leher. Kenapa ditempelkan di leher? Tujuannya adalah di leher ini adalah tempat aliran darah, pembuluh darah yang menuju ke kepala. Nah, kita tahu bahwa omega 3 itu adalah salah satu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan. Kemudian untuk membantu untuk memori ya. Nah, kemudian ada lagi pregnenolon, itu adalah untuk hormon ya. Kemudian ada koenzim Q10 ya, yang berfungsi untuk energi di tingkat sel. Nah, ini salah satunya. Kemudian ada lagi, ini melatonin. Melatonin itu adalah sejenis hormon yang diproduksi oleh tubuh ketika kita tidur malam hari. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya adalah
kelenjar pineal atau kelenjar yang ada di kepala ini akan memproduksi hormon melatonin ini antara jam 11 sampai jam 3 pagi. Dengan cara kita tidur, kemudian tidak ada cahaya. Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka produksinya tidak optimal. Apalagi siang hari itu tidak diproduksi. Jadi hanya sekitar 4 jam saja. Nah, fungsinya apa? Reseptor melatonin itu ada di seluruh sel, baik di sel kulit, sel otot, sel organ-organ liar 4 jam saja. Nah, fungsinya apa? Reseptor melatonin itu ada di seluruh sel, baik di sel kulit, sel otot, sel organ-organ liver, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak mungkin pernah malam tidak tidur, kemudian tidurnya siang, atau mungkin kerjanya shift malam. Nah, kita tidur malam 4 jam dengan siang 10 hari beda. Yang jelas apa? Otot kita sakit-sakit, kepala pusing, lemah, letih, lesu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena suplai dari melatonin ini tidak cukup atau tidak ada. Nah, melatonin ini adalah salah satu produk yang menggunakan konsep transdermal yang cara kerjanya ditempel. Tempelnya di mana? Tempelnya adalah di kening. Nah, seperti ini ya. Pemasangannya itu adalah kurang lebih 12 jam ya. Jadi cukup ditempel saja seperti ini, maka melatonin ini akan mensuplai kebutuhan melatonin tubuh kita. Nah, selain isinya adalah melatonin, di situ juga ada ekstrak lavender, ada ekstrak mawar juga. Dan yang paling menarik, di dalam melatonin plus ini ada juga kandungan yang bekerja sebagai zat anti kanker ya. Jadi sangat menarik sekali. Jadi selain untuk relaksasi, kemudian juga membantu untuk melonggarkan atau melancarkan aliran darah, dia juga menenangkan hati sehingga otomatis tubuh kita rileks. Nah, yang ketiga adalah produk yang disebut dengan Slim Style. Kalau lihat dari namanya, Slim Style ini adalah produk untuk slim, untuk ramping. Cara kerjanya sama. Satu pack ini isinya kurang lebih 30 ya. Dia berbentuknya lebih kecil dari melatonin, warnanya putih. Cukup ditempelkan, misalkan Bapak Ibu ingin mengecilkan area bahu. Nah, cukup ditempelkan di bahu, kiri kanan. Boleh nggak sebelah? Boleh. Tapi 2 minggu lagi, kalau kecil sebelah, itu konsekuensi sendiri ya. Tetapi disarankan pemasangannya adalah di kiri dan kanan. Kalau di paha berarti kiri kanan. Selama 24 jam. Kalau melatonin itu 12 jam ya. Kalau Omevia itu adalah 72 jam. Kemudian kalau Slim Style itu per 24 jam. Nah, Slim Style ini kebanyakan orang tampilkan di bawah pusar. Hari pertama 3 titik, kemudian hari kedua cukup 2 titik saja, hari ketiga dan seterusnya 1 titik saja per hari. Ada yang bertanya, boleh nggak 2 titik per hari? Secara teori ini cukup 1 titik saja. Tapi kalau keadaan-keadaan tertentu, silakan konsultasikan pada yang undang Bapak Ibu, pemasangannya boleh nggak di kiri dan di kanan. Khusus Slim Style jangan diberikan pada ibu hamil maupun yang sedang menyusui. Nah, ada lagi kolagen. Kolagen ini adalah untuk memperkuat ikatan sel. Jadi kalau tulangnya ingin kuat, ototnya ingin kuat, kemudian seluruh kulitnya lebih kencang, cukup tempelkan kolagen. Nah, di mana tempelnya kolagen? Kalau lihat dari wujudnya sama, wujudnya adalah bulat ya. Ini sama 72 jam ya, seperti ini. Nah, tempelkan di dada selama 72 jam. Nah, ketika ditempelkan ini, dia harus benar-benar kering ya bagian yang ditempel. Nah, jadi pada hari ini saya sudah menempelkan melatonin untuk mensuplai kebutuhan melatonin. Besoknya bisa diganti lagi. Kemudian Omevia untuk nutrisi saraf. Kemudian kolagen untuk kepentingan tulang, otot, dan kulit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa saja sih yang dibutuhkan oleh sel? Sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah B12+. Karena di dalam B12+ itu ada 1 B12, B1, B3, vitamin E, vitamin C, dan asam folat. Asam folat itu adalah komponen yang dibutuhkan oleh DNA untuk membelah. Jadi DNA itu adalah sebuah struktur di dalam sel. Biasanya asam folat itu diberikan kepada ibu hamil. Ada sel membelah jadi 2 jadi 4, dan seterusnya. Ketika asam folat itu tidak terpenuhi, maka proses pembelahan sel itu tidak optimal. Makanya untuk ibu hamil disarankan pakai asam folat. Nah, kita sudah tahu. Nah, sekarang
B12 plus itu sama pemasangannya di leher kiri dan kanan. Dia agak lebih kecil dari omepia ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita bisa lihat di slide-nya. Nah, yang paling menarik adalah ini. PNG atau Painless Night Glue. Isinya apa? Satu, ginseng merah Korea. Yang kedua, saponin. Yang ketiga, glukosamin. Glukosamin itu apa? Untuk kesehatan tulang. Jadi cara kerjanya sama, ya. Ditempel. Satu lembar ini, satu titik. Misalkan Bapak Ibu ingin mengatasi peradangan dari dada sampai ke kepala. Dilepas yang kertas kecilnya ini, kemudian ditempelkan di pundak dan dibiarkan selama 48 sampai 72 jam. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang ada peradangan, misalkan bagian pernapasan, boleh ditempel seperti ini ya, di hidung ya, satu potongan kecil ya, atau mungkin ada juga nempel di pelipis, ada yang di bawah mata ya, itu kita tidak melarang ya. Nah, khasiatnya adalah apabila ditempelkan di pundak ya, di atas ini, maka selama 72 jam dia akan mengalir kandungannya, memberikan efek anti radang, menguatkan sendi, otot dan tulang karena ada glukosamin di situ. Kemudian silver ionnya cukup tinggi, dia akan mengurai molekul besar menjadi molekul lebih kecil, kemudian melancarkan aliran darah dan saraf. Jadi yang punya masalah dengan saraf itu akan lebih bagus kondisi sarafnya. Bisa juga ditempel di tulang ekor ya, ada 3 titik di tulang ekor ini, otomatis dia akan mengalir mulai dari